Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah fisik komputer dengan anggota Risma Kanaya Putri, Aditya Wiratama, dan saya sendiri Safira Setio Anggi ingin menjelaskan eh, hasil paper jurnal yang kami ringkas. Yang pertama dari papernya Mbak Risma, silakan Mbak Risma. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini, Waalaikumsalam. Di sini judul artikel ilmiah dari saya yaitu tentang metode high pass filter dan fast Fourier transform untuk perbaikan citra telapak tangan. Untuk penulis dari jurnal ini ada Muhammad Furkan Sriani dan Muhammad Akbar Ramadan Tanjung. Untuk nama jurnal volume nomor tahun yaitu jurnal dari teknok.com volume 20 dan nomor 4 dari tahun 2021. Untuk masalah dan tujuan penelitian, apabila hasil dari citra telapak tangan yang didapat mengalami penurunan terhadap mutu atau kualitasnya, hal tersebut mampu memberi dampak untuk karakteristik yang ada. Untuk mengatasi hal itu, maka diterapkanlah suatu tahap perbaikan kualitas citra, tahapan-tahapan yang berusaha untuk mengkonstruksi atau mengembalikan suatu citra yang terdegradasi sebagai definisi dan perbaikan citra. Perbaikan kualitas citra atau image enhancement ialah salah satu tahapan awal dalam pengolahan citra atau image processing, dengan tujuan utama dari image enhancement adalah untuk mendapatkan detail lebih banyak dari suatu citra yang tersembunyi dari citra tersebut serta menyoroti informasi yang bermanfaat. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menerapkan high pass filter atau HPF dan fast Fourier transform atau FFT. Untuk hasil penelitiannya dapat dilihat dari gambar di bawah ini, yaitu dapat dilihat ada beberapa citra telapak tangan hasil pengujian, di mana dimulai dari citra yang telah dikonversi ke grayscale, kemudian citra histogram ekualisasi. Setelah itu dilakukan tahap proses di mana dengan menggunakan metode HPF dengan yaitu 1 dan K0 yang berbasis domain spesial. Setelah itu dari citra histogram ekualisasi dilakukan penajaman dengan metode berbasis domain frekuensi yang terdiri dari filter ideal high pass filter, filter Butterworth high pass filter. Next. Atau dan dapat menggunakan filter Gaussian High Pass Filter atau GHPF. Dari citra tabel di atas, nilai deviasi DO yaitu 5 dan order N sama dengan 2. Jadi kesimpulannya berdasarkan beberapa rangkaian pengujian yang dilakukan terhadap sampel citra telapak tangan, di mana nilai MSE dan PSNR dari pengujian hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah nilai MSE yang dibuat oleh gambar, semakin baik gambar yang dibuat ulang. Kemudian, jika nilai PSNR yang dihasilkan oleh gambar tersebut semakin besar, gambar yang dibuat ulang akan menunjukkan hasil yang bagus juga. Terima kasih atas presentasinya. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Terima kasih Mbak Risma, izin bertanya. Apa sih tujuan dari kegiatan perbaikan citra pada jurnal yang Mbak Risma resum ini? Terima kasih. Oh ya, untuk tujuan utamanya dari jurnal perbaikan citra telapak tangan ini adalah untuk menyoroti detail-detail halus dalam gambar atau untuk meningkatkan detail yang telah dikaburkan, baik dalam kesalahan atau efek alami dari proses akuisisi citra tertentu. Sedangkan untuk metode yang digunakan yaitu seperti tadi yang dijelaskan, yaitu metode fast Fourier transfer atau HPF. Ada yang perlu ditanyakan lagi?
Sebentar Mbak, ada Mbak. Oh iya, boleh. Untuk pertanyaannya, boleh di... Eh, Metode apa yang digunakan Mbak? Untuk metodenya tadi, di sini menggunakan metode HPF dan FFT atau Fast Fourier Transfer. Akan tetapi, filter lain yang dapat digunakan yaitu antara lain bisa menggunakan filter atau metode LPF, BPF, Butterworth, Chebyshev, atau FFT, seperti kemudian untuk yang digunakan tadi menggunakan filter HPF dan FFT. Untuk filter HPF sendiri, yaitu dasar sebagian besar metode penajaman citra. Citra yang dipertajam saat kontraksinya ditingkatkan di antara area yang berdekatan dengan sedikit variasi dalam piksel yang cerah maupun gelap. Untuk filter fast Fourier transfer sendiri, yaitu merupakan sebagai salah satu metode dalam perbaikan kualitas citra yang berbasis transformasi, dikenal sebagai salah satu metode transformasi yang populer dalam pengolahan citra digital. Apakah sudah paham? Sudah Mbak. Oh iya, makasih. Untuk jurnal selanjutnya boleh dijelaskan oleh Mas Adit. Ya, Silakan Makasih. untuk Mas Adit untuk resume jurnalnya. untuk jurnal artikel ilmiah 2, yaitu judulnya Implementasi Metode High Pass Filtering dan Metode Contrast Stretching dalam Perbaikan Kualitas Citra. Untuk penulis Elprina Simarmata. Nama jurnalnya itu Journal of Informatic Electrical and Electronic Engineering volume 2 nomor 2 tahun 2022. Untuk masalah dan tujuan penelitian, citra dengan kualitas yang rendah memerlukan langkah-langkah perbaikan agar kualitasnya menjadi lebih baik. Untuk meningkatkan kualitas citra dapat dilakukan dengan proses perbaikan citra atau image enhancement, sehingga tampilan citra menjadi lebih baik lagi sesuai yang diinginkan. High pass filter adalah proses filter yang mengambil citra dengan gradasi intensitas yang tinggi dan perbedaan intensitas yang rendah akan dikurangi atau dibuang. High pass filter digunakan jika noise diketahui memiliki intensitas warna tinggi dan akan menyebabkan tepi objek tampak lebih tajam dibandingkan sekitarnya. High pass filter biasa digunakan untuk unsharp masking, deconvolution, edge, edge detection, mengurangi blur atau menambah noise. Untuk metode penelitiannya, metode contrast stretching. Hasil penelitiannya yaitu contrast stretching merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan citra baru dengan kontras yang lebih baik daripada kontras dari citra asalnya. Citra yang memiliki kontras rendah dapat terjadi karena kurangnya pencahayaan, kurangnya bidang dinamika dari sensor citra, atau kesalahan setting pembuka lensa pada saat pengambilan citra. Maka hasil akhir dari proses kontras stretching ini terlihat seperti pada gambar di bawah ini, yaitu ini output citranya. Kesimpulannya, berdasarkan analisa dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan metode high pass filtering dan contrast stretching sangat baik untuk mengurangi noise pada citra, sehingga kualitas citra semakin baik. Penerapan metode high pass filtering dan contrast stretching hanya bisa dilakukan untuk citra yang memiliki noise. Terima kasih untuk penjelasan jurnal dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya, Ya, tanya aja, Mbak. ya untuk construct stretching itu seperti apa ya, Mas? Nah, kontras stretching itu seperti teknik yang digunakan untuk mendapatkan citra baru dengan kontras yang lebih baik daripada kontras dari citra asalnya, Mbak. Ah, Misalnya gambar kucing yang diambil dari sebuah kamera digital menghasilkan kualitas citra yang kurang baik, yaitu pencahayaan yang dihasilkan dari sebuah kamera digital tersebut terlalu gelap. Seperti itu, Mbak.
Oh iya, makasih. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya Mas Adit, metode high class merupakan kebalikan dari low pass atau bagaimana ya? Terima kasih. Nah, kalau metode high pass atau low pass ya, Mbak, kebalikan. Untuk kebalikan, sepertinya iya. Ya, itu metode yang membuat sebuah sinyal atau citra menjadi kurang halus. Metode yang digunakan adalah melakukan pelemahan dalam domain yang frekuensinya memiliki frekuensi rendah. High pass-nya itu filtering biasa digunakan untuk unsub masking, deconvolution, edge detection, mengurangi blur, atau menambah noise, Mbak. Seperti penjelasan kesimpulan ini. Oke, terima kasih Mas Adit. Ya, selanjutnya untuk jurnal ilmiah ketiga akan dilanjutkan oleh Mbak Safira. Terima kasih. Untuk jurnal yang resume saya ini dengan judul klasifikasi kanker paru-paru menggunakan naive Bayes dengan variasi filter dan ekstraksi ciri Gray level occurrence matrix atau GLCM. Dengan penulis ada Mokhtar Yunianto, Suparmi, Kari, Fuad, Anwar, Delta Nur Septianingsih, Tonang Ardianto, sama Resta Faris Pradana. Untuk nama penulis, volume dan nomor tahun itu Indonesia Journal of Athletics pada tahun 2021 dengan volume 11 nomor 2 halaman 256. Untuk masalah dan tujuan penelitian ini, salah satu yang digunakan untuk mendeteksi kanker paru-paru ialah melalui pemeriksaan sinar X atau ronsen. Penggunaan sinar X dalam pemeriksaan paru-paru merupakan teknik yang paling sering digunakan. Hasil proses dari sinar X memberikan citra yang berbeda antara paru-paru yang sehat maupun yang tidak sehat, seperti paru-paru normal ataupun kanker paru. Namun, biasanya citra medis memiliki noise yang dapat menurunkan kualitas dari citra yang dihasilkan. Noise seharusnya dihilangkan atau direduksi agar informasi citra dapat diperoleh dengan jelas. Akan tetapi, hingga saat ini noise selalu ada dalam setiap pengambilan citra tersebut. Oleh karena itu, pada tahap pra-pemrosesan dimulai dengan perbaikan citra yang bertujuan untuk memperbarui informasi yang tergandung dalam citra serta menemukan masukan yang tepat untuk berbagai jenis metode pemrosesan citra. Filtering mempunyai peran penting dalam pemrosesan citra dan visi komputer. Dalam hal menghilangkan noise, low-pass filter bekerja sebagai filter linier di mana filter Gaussian bekerja dengan baik di daerah yang halus. Akan tetapi, secara signifikan membuat blur deteksi tepi pada struktur citra. Untuk meningkatkan resolusi frekuensi di dekomposisi ulang mengurai keluaran dari low pass filtering. Untuk metodenya sendiri menggunakan fitur level, matrix, GLCM, dan segmentasi Otsu thresholding. Untuk hasil penelitian dapat diklasifikasikan CT scan paru normal dan kanker menggunakan tahapan filtering, metode Otsu thresholding, serta ekstrak fitur dari GLCM dan klasifikasi mouth base. Pada penelitian ini menggunakan sebanyak 120 citra dan terdiri dari 60 data citra kanker paru dan 60 data citra paru yang normal. Untuk pada tabel berikut, itu perbandingan sistem kerja yang dapat dilihat bahwa metode diusulkan peneliti menunjukkan kinerja program yang lebih akurat. Hal tersebut menunjukkan bahwa program dapat membedakan antara citra kanker, paru, dan citra normal, mempunyai keberhasilan yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyaknya parameter ciri yang digunakan dalam proses ekstraksi tekstur, karena semakin banyak parameter ciri yang digunakan dalam meningkatkan hasil akurasi dari program. Untuk kesimpulan yang didapatkan, pada peneliti ini untuk mengklasifikasi citra kanker paru dan paru normal pada tahap processing dilakukan menggunakan variasi low pass filter, median filter, dan high pass filter.
yang kemudian dilakukan proses segmentasi menggunakan Auxiliary thresholding. Hal tersebut dapat menghasilkan citra biner yang mempunyai batas tepi yang jelas. Pada proses ekstraksi tekstur menggunakan GLCM dengan arah sudut 0, 45, 90, dan 135 derajat. Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan menggunakan metode Naive Bayes, diperoleh nilai akurasi terbaik dari program menggunakan variasi median filter dengan segmentasi Otsu thresholding serta ekstraksi fitur GLCM dengan arah sudut 0 derajat dengan tingkat akurasi sebesar 88,33%. Sehingga metode ini cukup baik digunakan dalam pengklasifikasian citra kanker paru dan paru normal hasil citra CT scan. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya saya mau tanya, di situ kan tadi jelasin tentang gray level co-occurrence matrix atau GLCM. Itu Iya. maksudnya apa ya? Oh, itu adalah prosedur aritmatika yang secara umum dapat menghilangkan artefak secara efektif. Selain itu juga dapat membedakan tekstur gambar dengan jelas. GLCM dapat menentukan frekuensi piksel, khususnya dalam area yang berbeda. Dalam penelitian ini mengenai validasi efisiensi Fourier GLCM. Dalam identifikasi dari lung Seisoma menggunakan citra bronkoskopi menggunakan bahwa metode tersebut menunjukkan 98% dalam hal akurasi, spesifitas, dan sensitivitas dan presisi jika dibandingkan dengan metode yang lain. Begitu, Mbak Risma. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Saya Mbak, kalau untuk metode yang digunakan itu apa ya Mbak? Metode yang digunakan dalam penelitian yang saya resume ini menggunakan metode thresholding. Itu teknik ya, segmentasi citra yang paling sederhana yang dilakukan. Teknik ini melibatkan nilai ambang batas yang digunakan untuk mengubah citra skala abu-abu menjadi citra biner. Penelitian ini gunakan juga Otsu thresholding atau konsepnya itu mengkelompokkan citra biner secara otomatis berdasarkan bentuk histogram dengan asumsi citra tersebut mengandung dua kelas data histogram bimodal atau foreground dan background. Gitu Mas Adit. Oke Mbak, makasih Mbak. Oke, sekalian saya tutup hasil dari resume jurnal ini. Sekian dari kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.